Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pekerja dan buruh Indonesia, yang saya hormati pengusaha, pimpinan serikat kerja serta perwakilan pemerintah, yang saya hormati para akademisi, mahasiswa, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat-rahmatnya kita dapat berkumpul untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Sebuah momentum penting untuk menegaskan kembali penghormatan terhadap kontribusi para buruh dalam pembangunan bangsa. Peringatan ini bukan hanya seremonial, tetapi ruang refleksi untuk menilai sejauh mana negara hadir dalam menjamin kesejahteraan pekerjanya. Hadirin yang saya hormati, kondisi buruh di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Walaupun kontribusi buruh sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, masih banyak pekerja yang belum memperoleh hak-haknya secara optimal, baik dari segi upah, perlindungan sosial, maupun kepastian kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rata-rata upah buruh pada Februari 2025 mencapai 3,9 juta per bulan. Meskipun terhadap kenaikan, angka ini masih berada pada batas minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, terutama di wilayah perkotaan dengan biaya hidup yang semakin meningkat. Situasi ini menggambarkan bahwa sebagian besar buruh masih berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Dari aspek kebijakan pengupahan, upah minimum provinsi 2025 mengalami kenaikan rata-rata 6,5%, dengan UMP nasional berada pada kisaran 3,31 juta. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan UMP tertinggi, yaitu sekitar 5,4 juta. Sementara provinsi seperti Jawa Tengah masih berada di bawah 3 juta. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah yang berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan buruh. Selain persoalan upah, buruh Indonesia juga masih menghadapi tantangan dalam aspek keamanan kerja. Banyak pekerja terutama di sektor manufaktur, konstruksi, dan jasa informal masih berhadapan dengan risiko keselamatan kerja yang tinggi dan keterbatasan aspek terhadap jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Di beberapa sektor, jam kerja yang panjang, kontrak kerja jangka yang pendek, serta ketidakpastian status kerja masih menjadi masalah yang sering ditemui. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,76% pada Februari 2025, menjadi yang terendah sejak 1998. Angka ini menunjukkan perbaikan dalam penyediaan lapangan kerja. Namun demikian, kualitas pekerjaan tersebut perlu menjadi perhatian agar peningkatan kuantitas tidak mengabaikan aspek kesejahteraan, perlindungan kerja, dan jaminan hak normatif. Hadirin yang berbahagia, kesejahteraan buruh merupakan tanggung jawab kolektif. Pemerintah perlu memastikan regulasi ketenagakerjaan berjalan efektif dan berpihak pada pekerja. Pengusaha berkewajiban menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan adil, serta menghargai tenaga kerja seperti mitra strategis. Sementara masyarakat memiliki peran dalam mendorong terciptanya penghargaan dan empati terhadap profesi buruh yang menjadi moto penggerak industri nasional. Buruh bukanlah sekedar faktor produksi, tetapi manusia yang memilih hak untuk hidup, sejahtera, dan bermartabat. Dengan menempatkan kesejahteraan buruh sebagai prioritas, Indonesia dapat membangun perekonomian yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat. Hadirin yang saya muliakan, melalui momentum Hari Buruh ini, marilah kita memperkuat komitmen untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja Indonesia. Kesejahteraan buruh bukan hanya slogan, tetapi fondasi bagi kemajuan bangsa dan stabilitas sosial jangka panjang. Bangsa yang menghargai keringat dan kontribusi pekerjanya adalah bangsa yang sedang menapaki jalan menuju kemakmuran sejati. Untuk itu, marilah kita bergandengan tangan, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil, produktif, dan manusiawi.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.